Kuntilanak berasal dari bahasa Melayu yaitu Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat juga dengan sebutan Kunti. Nah, Kunti ini adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Dilansir dari Wikipedia Indonesia, nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di belahan bumi bagian Asia Tenggara, terutama di wilayah sekitar Nusantara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Filipina, dan Thailand. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Kota Pontianak mendapat nama karena konon Abdurrahman Al-Qidri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu semacam ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana, dan hal ini pula lah yang mendasari penamaan kota tersebut. Gambaran kuntilanak. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang berwarna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung yang berlubang. Namun, di Indonesia, sosok yang mirip kuntilanak tapi memiliki punggung yang berlubang disebut dengan sundel bolong. Sedangkan kuntilanak di Indonesia pada umumnya berwujud perempuan berambut panjang dan berbaju berwarna putih saja. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Ada beberapa tanda untuk menandai kedatangan kuntilanak. Kuntilanak sewaktu muncul biasanya pada malam hari atau pada bulan purnama dan selalu diiringi harum bunga seperti bunga kamboja, melati, ataupun bunga kantil. Konon, laki-laki yang tidak berhati-hati dan berniat jahat bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalanan yang sunyi. Dalam cerita seram dan film horor di Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk seperti vampir. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping atau yang disebut dengan waru doyong. Kepercayaan penangkalan. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa beberapa barang seperti paku dan gunting bila berpergian kemana saja. Ada juga mitos atau kepercayaan sebagian masyarakat yang berlaku khususnya untuk ibu hamil dan anak-anak atau balita. Jika hendak keluar rumah atau berpergian, bawalah bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan jahe yang biasanya dikaitkan di peniti atau bisa juga dibungkus dengan kain. Hal ini menyebabkan seringnya ditemukan kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan perbawangan di sekitar tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku dapat menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas kuntilanak, yakni pada bagian ubun-ubun kuntilanak. Pendekatan antropologis. Walaupun ada kepercayaan akan banyaknya mitos yang terjadi mengenai kuntilanak sebelumnya, tentu ada juga pandangan yang berbeda dan juga logis mengenai hantu kuntilanak ini, yaitu dari sudut pandang ilmu antropologi. Antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari manusia, masyarakat, dan kebudayaan secara keseluruhan. Kata antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Salah seorang antropolog asal Jerman menjelaskan bahwa kehadiran narasi mengenai kuntilanak ini di tengah masyarakat Melayu di masa lampau adalah solusi atas permasalahan keamanan yang sering diderita para kaum wanita. Dengan berkembangnya mitos seputar hantu ini, diharapkan akan memberikan efek kepada setiap lelaki untuk berpikir dua kali sebelum mengganggu perempuan di malam hari. Jadi, hadirnya kisah mitologi mengenai kuntilanak ini adalah bentuk proteksi yang diciptakan masyarakat untuk melindungi perempuan dari segala macam kemungkinan yang buruk dan risiko buruk yang dialami perempuan saat keluar malam hari untuk kebutuhan penting.
pada zaman dahulu di mana akses terhadap keamanan, pengawasan, dan keadilan belum sebaik sekarang. Jadi, penerapan tentang mitos-mitos mengenai makhluk halus seperti kuntilanak ini adalah hal yang wajar diyakini jika masyarakat melakukan hal yang demikian. Karena ancaman berupa pemerkosaan terhadap wanita tentu saja sangat merugikan kaum perempuan, seperti kemungkinan menanggung anak hasil kegiatan pemerkosaan atau bahkan dibunuh oleh si pemerkosa. Munculnya pemahaman akan roh gentayangan seperti kuntilanak di masyarakat Indonesia juga tidak terlepas dari kepercayaan lokal serta paham animisme yang sebelumnya berkembang di masyarakat Nusantara jauh sebelum agama seperti Islam, Kristen, Hindu serta Buddha masuk ke Indonesia. Pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda juga turut memperkaya narasi mengenai kuntilanak di Indonesia. Karena Indonesia cukup lama dijajah oleh Belanda, tentu saja banyak kebudayaan lokal yang mengalami asimilasi dan akulturasi dari negara Belanda. Salah satunya mengenai narasi kuntilanak. Asimilasi adalah proses yang terjadi ketika kelompok atau individu dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi secara intensif dalam kurun waktu yang lama sehingga terjadi pembauran kebudayaan. Sedangkan akulturasi adalah proses perpaduan budaya yang berbeda yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dari kedua budaya tersebut. Kolonialisme yang terjadi di Indonesia telah menjadi latar belakang tercampurnya atau terinspirasinya bentuk penggambaran sosok kuntilanak yang berupa wanita berpakaian daster putih. Sebab penggunaan pakaian daster oleh wanita di Nusantara awalnya dibawa oleh orang Belanda, dan Belanda juga terdapat cerita rakyat horor dan mistis seperti kuntilanak tetapi dengan nama White Lady. Beberapa orang juga berpendapat bahwa asal-muasal penamaan Pontianak berasal dari bahasa Melayu yaitu Ponti yang berasal dari singkatan pohon tinggi yang sangat berhubungan dengan wilayah kota tersebut. Sebelum didirikan pemukiman, wilayah tersebut ditumbuhi vegetasi yang lebat karena merupakan hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Itu dia beberapa hal mengenai hantu kuntilanak yang cukup populer yang tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga ada di berbagai negara di Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode Little Dino selanjutnya. Wassalamualaikum.